Dahulu kala, ada sebuah desa yang tersembunyi di atas gunung. Gunung-gunung melengkung memagari wilayah tersebut. Hasil alam yang berlimpah ruah. Masyarakatnya hidup serasi dengan alam. Tersebutlah dataran Gayo, dataran tinggi di mana kemakmuran melingkupi penduduknya. Dahulu di daerah ini, ada sebuah kolam kecil di tengah hutan yang luas lagi lebat, yang di dalamnya hanya hidup beberapa ikan saja. Airnya memancar keluar dari dalam tanah, seperti air yang mendidih sangat jernih sekali, sehingga seluruh hewan yang menghuni hutan tersebut sangat suka meminum air dari kolam itu. Bukan saja hewan yang acap datang ke kolam itu, bidadari dari kayangan pun konon sering mengunjungi kolam tersebut untuk sekedar mandi sambil bermain dan bercanda sesama mereka. Menurut cerita, Putri Bensu adalah salah satu nama dari bidadari tersebut yang turut mandi bersama dengan kakak kokoknya sambil berluluran di atas batu besar yang ada di tepi kolam. Sementara di sebelah bebatuan yang besar lainnya, biasanya ada seorang pemuda bernama Malim Dewa yang selalu meniup seruling dengan merdunya untuk memikat hati sang bidadari, terutama Putri Bensu. Setelah mandi, para bidadari ini akan kembali ke langit yang lebih dikenal dengan nama negeri antara. Di pinggiran kolam yang jernih ini pun tumbuh sebatang pohon yang sangat besar. Batangnya, banyak buahnya, serta rimbun daunnya, tempat di mana segala jenis binatang yang hidup di hutan tersebut untuk berteduh dari teriknya matahari dan derasnya hujan sambil beristirahat. Sejenak setelah melalang buana mencari makanan, sekaligus tempat menghilangkan rasa dahaga karena kolam tersebut airnya sangat jernih, serta berada tepat di samping pohon besar. Begitupun dengan burung-burung yang bermain dari cabang satu ke cabang yang lainnya lagi, sambil mencari makanan di atas pohon kayu yang besar tadi. Mereka memakan buahnya sembari mencari alat-alat kecil yang merayap di atas cabang, serta daunnya yang rimbun sebagai makanan tambahan. Tidak hanya ada pohon besar itu di pinggir kolam tersebut, tumbuhan lain pun hidup subur mengelilingi kolam, walau memang tidak sebesar pohon yang satu itu. Pada zaman itu hiduplah seorang ulama yang sangat disegani dan sangat dihormati oleh masyarakat Gayo karena ketaatannya dalam beribadah. Arif dalam mendudukan perkara lagi bijaksana dalam bersikap. Ulama ini bernama Aulia. Sang ulama memiliki ciri badan yang sangat berbeda dari manusia. Sekarang beliau berbadan sangat besar dan tinggi, memiliki langkah kaki yang sangat lebar. Tidaklah seberapa tingginya gunung-gunung yang menjulang di muka bumi, serta dalam panjang dan luasnya lautan di samudra. Seperti itulah kira-kira besar badannya, luas langkahnya. Hanya khayalan kita saja yang bisa menyimpulkannya, sehingga sang ulama dijuluki dengan nama Unok. Sampai sekarang, julukan Unok masih melekat di antara masyarakat Gayo, biasanya diberikan kepada mereka yang berbadan besar, tinggi dan mempunyai langkah kaki yang lebar. Ketaatan sang Unok dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tauladan di dataran tinggi Gayo. Banyak kabaran mengatakan kalau Unok sering terlihat di tanah suci untuk beribadah, apalagi ketika hari Jum'otite tiba. Beliau selalu mengerjakan syalat Jum'otite di Mekah. Sehabis mandi, beliau mengenakan pakaian yang sangat bagus, lagi bercahaya harum pula wangi tubuhnya. Padahal jarak Mekah dan Gayo sangatlah jauh bila diukur dengan angka-angka skala, tetapi tidak bagi Unok. Dengan sekejap mata beliau bisa sampai di Mekah. Unok tidak berlama-lama berada di Mekah. Sehabis melaksanakan kewajibannya menunaikan ibadah beliau, langsung kembali lagi ke dataran tinggi Gayo. Tak pernah ada yang mengetahui dengan cara apa beliau bisa sampai di Mekah, atau makhluk apakah yang beliau tunggangi. Mungkinkah Unok mengendarai burak seperti kendaraan Nabi pada saat pergi menuju Sidratul Muntaha? Atau mungkin beliau terbang karena belum pernah ada yang melihat secara langsung.
Namun menurut kabaran beliau, biasanya hanya berjalan kaki menuju ke Masjidil Haram. Pada suatu hari, yang mana menurut penanggalan sebagai hari serta bulan yang baik, turunlah sebuah ilham atau amanah kepada sang ulama bahwa nanti suatu hari akan turun cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, untuk menguji siapa-siapa saja yang beriman dan siapa-siapa yang tidak di antara mereka. Apabila dia beriman, maka dia akan selamat dari cobaan ini karena memegang teguh amanat atau perintah Tuhan. Sementara yang tidak, pasti akan mendapat azab darinya karena ingkar serta durhaka terhadap perintahnya. Cobaan yang maha dahsyat itu berupa banjir besar yang akan menenggelamkan semua yang ada di bumi, baik daratan maupun gunung-gunung yang tinggi sekalipun. Semua akan ikut tenggelam saat air itu datang. Dunia akan tergenang bak lautan yang luas. Dalam ilham tersebut, Unok diperintahkan untuk membuat sebuah perahu yang sangat besar agar bisa melindungi dan menyelamatkan makhluk hidup yang beriman. Di dalam perahu itulah nanti seluruh makhluk hidup akan tinggal sementara, makan dan minum serta bisa mengangkut bekal makanan. Karena tidak ada yang mengetahui sampai kapan banjir itu akan surut atau berhenti. Entah berapa bulan atau mungkin berbilang tahun, perahu besar pun harus segera dibuat dan akan diletakkan di sebuah tempat yang berdekatan dengan Mekah. Pada hari baik, setelah ada kesepakatan untuk membuat perahu yang besar, mulailah Unok dan orang-orang yang percaya akan alamat ilham. Sang Unok mengumpulkan perkakas dan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat perahu besar tersebut. Pohon-pohon mulai ditebang, tali tambang mulai dirajut. Membuat perahu yang besar diperlukan pohon yang besar, serta banyak pula. Maka Unok memutuskan untuk memilih batang pohon besar yang ada di samping kolam ikan di tengah hutan. Dengan segera mulailah Unok menarik kuat batang pohon tersebut. Karena memang sangat besar dan berumur sangat tua, Unok hampir kehabisan tenaga, namun terus menarik batang pohon tersebut. Begitu kuatnya Unok menarik hingga batang pohon tersebut tercabut, beserta dengan akar-akarnya yang mengurat dalam di tanah. Setelah batang pohon besar tadi berhasil dicabut oleh Unok, maka ia membawanya dengan cara menyeret ke tanah sampai ke tepi pantai Laut Aceh dan meneruskannya hingga menyeberangi lautan yang luas sehingga hampir mendekati Mekah. Bekas akar pohon besar tadi yang tanahnya terbongkar sehingga membentuk lubang yang sangat besar serta sangat dalam. Lama-kelamaan air kolam memenuhi lubang tersebut. Airnya pun semakin hari semakin banyak hingga kolam tersebut berubah menjadi danau yang dikenal dengan nama Danau Laut Tawar. Dan kabarnya bekas batang pohon besar yang diseret Unok itu kini telah menjadi arul sungai yang bernama Sungai Peusangan yang mengalirkan air dari Danau Laut Tawar menuju pesisir Aceh. Saat ini tiba-tiba petir menggelegar, langit menjadi hitam. Hujan turun sangat deras. Putri Puks dan suaminya berteduh di dalam gua. Hujan turun selama berhari-hari. Genangan air di luar gua berubah menjadi danau besar. Putri Puks tidak pernah keluar dari gua. Dia berubah menjadi batu. Di sisi lain, suaminya menghilang entah kemana. Danau besar itu kini bernama Danau Laut Tawar.